Bagaimana cara mempelajari Alkitab dan benar-benar mendengar suara Tuhan berbicara? Izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa banyak Alkitab yang kamu miliki? 1, 2, mungkin lebih. Ada Alkitab studi, Alkitab untuk mencatat, aplikasi Alkitab di ponsel, bahkan renungan harian. Mungkin kamu juga sudah menandai ayat-ayat favoritmu, menggarisbawahi bagian yang terlihat bagus untuk dibagikan di media sosial. Tapi izinkan saya jujur kepadamu. Memiliki Alkitab tidak sama dengan mengenalnya. Mengutip ayat tidak sama dengan menghidupinya. Dan membaca beberapa pasal karena kebiasaan tidak sama dengan membiarkan firman Tuhan membaca hidupmu. Alkitab ini bukan sekadar kertas dan tinta. Ini adalah firman yang hidup, napas Tuhan sendiri. Ini adalah makanan rohani. Ini adalah pedang. Ini adalah terang di tengah kegelapan. Dan jika kamu hanya membacanya sekilas, kamu sedang membuat rohmu kelaparan. Iblis tidak peduli kalau kamu pergi ke gereja. Dia tidak keberatan kalau kamu menyebut dirimu orang Kristen. Yang membuatnya gentar adalah ketika kamu membuka Alkitab dan benar-benar memahaminya. Karena ketika itu terjadi, kamu menjadi berbahaya. Kamu tidak lagi mudah ditipu oleh kebohongan. Kamu tidak panik saat badai datang. Kamu berhenti bergantung pada kata-kata motivasi kosong dan mulai berdiri di atas kebenaran Tuhan. Masalahnya, banyak orang tidak pernah diajarkan bagaimana mempelajari Alkitab dengan benar. Mereka membaca satu ayat secara acak, merasa bingung, lalu berhenti. Atau, lebih buruk lagi, mereka selalu bergantung pada orang lain untuk memberi mereka makanan rohani, tanpa pernah belajar memberi makan diri sendiri. Hari ini tidak lagi seperti itu. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bagaimana mempelajari Alkitab dengan benar. Bukan supaya terlihat pintar, tetapi supaya hidupmu berubah. Supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan, supaya kamu berjalan dalam kuasa. Ini bukan tentang agama, ini tentang hubungan. Dan ketika kamu belajar membuka Alkitab dengan cara yang benar, Alkitab itu akan membuka hidupmu. Mari kita mulai dengan yang pertama. Mulai dengan penyerahan, bukan strategi. Rahasia mempelajari Alkitab bukan tentang seberapa pintar kamu. Bukan tentang alat yang kamu miliki. Bukan tentang terjemahan terbaik atau berapa banyak buku tafsiran di rakmu. Semuanya dimulai dari satu hal, penyerahan diri. Sebelum kamu membuka Alkitab, kamu harus meletakkan kesombonganmu. Karena Alkitab bukan buku pelajaran biasa, ini adalah ruang tahta Tuhan. Dan ketika kamu masuk ke ruang tahta, kamu tidak datang untuk menganalisis, kamu datang untuk mendengar, untuk menyembah, untuk tunduk. Orang Farisi pada zaman Yesus sangat menguasai kitab suci. Mereka hafal ayat demi ayat. Tapi mereka justru tidak mengenali Yesus ketika Dia datang. Mengapa? Karena mereka mempelajari firman dengan hati yang keras dan ego yang lapar. Mereka tahu kata-katanya, tetapi tidak mengenal firman yang menjadi manusia. Inilah bahaya ketika kita mempelajari Alkitab hanya untuk informasi, bukan untuk transformasi. Jadi, ketika kamu duduk untuk membaca, jangan mulai dengan pertanyaan, apa yang bisa aku pelajari hari ini? Mulailah dengan, Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Mintalah Roh Kudus membuka matamu. Mintalah Tuhan menyatakan dirinya, bukan hanya memberi ide. Mintalah teguran, bukan sekedar inspirasi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119:18, bukalah mataku, supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ini bukan tentang mata fisik, tetapi tentang kebutaan rohani. Karena kamu bisa membaca Alkitab setiap hari, tetapi tetap tidak mengerti apa yang Tuhan ingin tunjukkan jika hatimu tertutup. Penyerahan diri berarti kamu datang dengan lapar, bukan terburu-buru. Kamu datang dengan hati terbuka, bukan dengan opini sendiri. Kamu datang siap diubahkan, bukan hanya ingin tahu. Memang benar, ada metode belajar, ada alat bantu, ada teologi. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika hatimu tidak tunduk kepada penulisnya.
Alkitab tidak diberikan untuk memuaskan egomu. Alkitab diberikan untuk memberi makan rohmu. Jadi, sebelum kamu membuka halaman, tundukkan hatimu. Sebelum kamu menulis catatan, periksa motivasimu. Sebelum kamu bertanya, apa arti ayat ini? Tanyakan, apa yang Tuhan ingin ubah dalam diriku? Disitulah transformasi dimulai. Bukan dari strategi yang lebih banyak, tetapi dari penyerahan yang lebih dalam. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Ketahui alasanmu membaca. Tujuan memberi kekuatan. Jika kamu tidak tahu mengapa kamu membaca Alkitab, kamu akan berhenti membaca. Banyak orang membuka Alkitab seperti menjalankan kewajiban. Seolah-olah itu tugas agama yang harus diselesaikan supaya Tuhan tidak marah. Itu bukan hubungan, itu hanya rutinitas kosong. Tetapi ketika kamu membaca dengan tujuan, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi sekadar membaca kata-kata. Kamu sedang mencari suara Tuhan. Kamu tidak hanya menandai ayat. Kamu sedang membiarkan Tuhan menandai hidupmu. Jadi, mengapa kamu membaca Alkitab? Jika kamu melakukannya hanya untuk merasa rohani, kamu akan kehilangan maknanya. Jika kamu melakukannya untuk diposting di media sosial, kamu sedang memberi makan kesombonganmu, bukan jiwamu. Tetapi jika kamu membaca karena kamu benar-benar rindu mendengar Tuhan, disitulah semuanya berubah. Setiap kali kamu membuka Alkitab, kamu sedang masuk ke dalam percakapan dengan pencipta alam semesta. Jangan datang dengan santai. Datanglah dengan kerinduan. Datanglah dengan rasa haus. Datanglah dengan kesungguhan. Apa yang kamu butuhkan hari ini? Kejelasan, penghiburan, teguran, keberanian. Firman Tuhan berbicara untuk semuanya. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan sekadar kata-kata indah, itu adalah kehidupan. Jadi, sebelum kamu membaca, tanyakan, Tuhan, apa yang Engkau ingin tunjukkan hari ini? Apa yang Engkau ingin ubah dalam diriku? Inilah perbedaan antara orang yang hanya membaca secara agama dan seorang pejuang rohani. Yang satu membaca untuk merasa lebih baik, yang lain membaca untuk menjadi lebih kuat. Yang satu membaca karena rasa bersalah, yang lain membaca karena lapar. Semakin jelas tujuanmu, semakin hidup firman Tuhan bagimu. Jadi jangan membaca karena kebiasaan, bacalah dengan harapan. Karena ketika tujuanmu jelas, firman Tuhan menjadi hidup. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Jangan hanya membaca ayat, tetapi pahami konteksnya. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan besar. Mereka mengambil satu ayat secara acak, menempelkannya di kaos, membagikannya di media sosial, lalu berkata, "Ini janji Tuhan untukku." Tetapi mereka tidak pernah bertanya satu pertanyaan penting, apa konteksnya? Sebuah ayat tanpa konteks bisa menjadi senjata di tangan yang salah. Mari kita lihat contoh yang sangat populer, Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sering digunakan untuk motivasi untuk sukses, menang, mencapai mimpi. Tetapi tahukah kamu bahwa Paulus menulis ayat itu ketika dia berada di penjara? Bukan dalam kemenangan, tetapi dalam penderitaan. Konteksnya bukan tentang kesuksesan, melainkan tentang kepuasan dalam segala keadaan. Paulus sedang mengatakan, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam kebebasan maupun penderitaan, aku tetap kuat karena Kristus adalah kekuatanku. Ketika kamu memahami konteks, kamu memahami kuasa yang sebenarnya dari firman itu. Jadi, berhentilah memperlakukan Alkitab seperti kue keberuntungan yang hanya diambil satu kalimat lalu ditafsirkan sesuka hati. Kamu dipanggil untuk duduk, merenung, mempelajari, dan memahami tempat ayat itu dalam keseluruhan cerita. Konteks berarti memahami siapa yang berbicara, kepada siapa mereka berbicara, apa yang sedang terjadi saat itu, dan bagaimana ayat itu berhubungan dengan bagian lain. Apakah itu janji khusus atau prinsip umum?
Apakah itu sudah digenapi atau masih berlaku dalam bentuk tertentu? Ini adalah cara untuk melindungi dirimu dari penafsiran yang salah. Ini juga cara untuk menghindari ajaran yang dipelintir. Bahkan iblis pernah mengutip kitab suci saat mencoba Yesus. Dia menggunakan firman, tetapi memutarbalikannya. Yesus tidak tertipu karena dia memahami kebenaran secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Jadi, dengarkan ini dengan jelas. Jangan hanya membaca Alkitab, pelajarilah Alkitab. Bukan hanya ayat demi ayat, tetapi juga pasal demi pasal, bahkan kitab demi kitab. Alkitab adalah satu cerita besar. Setiap ayat mendapatkan maknanya dari keseluruhan cerita itu. Lain kali, ketika kamu menemukan ayat yang kamu sukai, berhentilah sejenak. Tanyakan, apa yang ada sebelum ayat ini? Apa yang terjadi sesudahnya? Apa situasi saat ayat ini ditulis? Ketika kamu melihat gambaran penuh, kamu tidak hanya tahu apa yang Tuhan katakan, tetapi juga mengapa Dia mengatakannya. Dan disitulah wahyu yang sejati mulai terbuka. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Biarkan kitab suci menafsirkan kitab suci. Jika kamu ingin mempelajari Alkitab dengan benar, ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Alkitab adalah penafsir terbaik bagi dirinya sendiri. Banyak orang langsung mencari jawaban di internet atau pendapat orang lain ketika mereka tidak mengerti satu ayat. Padahal, seharusnya mereka terlebih dahulu membiarkan firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab bukan kumpulan pikiran acak. Ini adalah satu kesatuan yang utuh, ditulis oleh satu penulis ilahi, melalui banyak kitab, tetapi dengan satu suara yang konsisten. Ketika ada bagian yang sulit dipahami, jangan panik, jangan dipelintir, jangan dilewati. Cari bagian lain yang berbicara tentang hal yang sama. Jika satu ayat terasa membingungkan, kemungkinan besar ada ayat lain yang menjelaskannya dengan lebih jelas. Sebagai contoh, Efesus 2:8-9 mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi Yakobus 2:17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekilas terlihat seperti bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Efesus menjelaskan bagaimana kita diselamatkan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha. Yakobus menjelaskan bagaimana iman yang sejati terlihat iman itu menghasilkan tindakan. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Inilah mengapa kamu tidak bisa mengambil satu ayat lalu membangun seluruh keyakinan hanya dari situ. Kamu harus membiarkan seluruh firman berbicara. Alkitab memiliki lapisan yang dalam. Ketika kamu mulai menghubungkan ayat dengan ayat, tema dengan tema, kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keyakinan yang kuat. Cara praktisnya adalah menggunakan Alkitab yang memiliki referensi silang. Ketika kamu menemukan sesuatu yang penting, cari di mana lagi hal itu disebutkan. Perhatikan pola, pengulangan, dan hubungan antar bagian. Alkitab tidak dimaksudkan untuk dipahami secara terpisah-pisah. Ia harus dipelajari sebagai satu kesatuan. Semakin kamu mengikuti benang merahnya, semakin kamu mendengar hati Tuhan di balik setiap kata. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang sangat penting, mendalami firman, tetapi tetap menjaga hati yang berdevosi. Banyak orang yang serius mempelajari Alkitab jatuh ke dalam jebakan ini. Mereka menjadi sangat dalam pengetahuan, tetapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Mereka belajar bahasa asli, memahami sejarah, menghafal struktur, tetapi lupa tujuan awal mereka. Mereka berhenti berjumpa dengan Tuhan dan mulai hanya menganalisis firman-Nya. Mereka menjadi ahli Alkitab, tetapi lupa bagaimana menjadi anak Tuhan. Jika itu terjadi, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak memberikan Alkitab supaya kamu terlihat hebat di depan orang lain. Dia memberikannya supaya kamu diubahkan. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Gali lebih dalam. Tanyakan hal-hal sulit. Pelajari latar belakang, budaya, dan bahasa. Semua itu baik. Tetapi jangan pernah membiarkan pengetahuan menggantikan keintiman. Pengetahuan tanpa perubahan akan membuat hati menjadi sombong.
tetapi wahyu yang menghasilkan ketaatan akan membuat hidupmu penuh kuasa. Jadi bagaimana caranya tetap menjaga hati yang berdevosi? Berdoalah saat kamu membaca. Jangan hanya sebelum, tetapi juga selama membaca. Biarkan itu menjadi percakapan, bukan monolog. Berhentilah ketika kamu tersentuh. Jangan terburu-buru melewati ayat yang menegur hatimu. Duduklah di sana, renungkan, biarkan Tuhan berbicara. Tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ubah dalam diriku? Menyembahlah saat membaca. Tujuan akhir bukan hanya memahami, tetapi mengagumi Tuhan. Mazmur 1 mengatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Itu bukan sekedar pengetahuan di kepala, tetapi peresapan di hati. Kedalaman sejati bukan tentang kompleksitas, tetapi tentang koneksi. Kadang, momen terdalam dalam hidup rohanimu bukan saat kamu memahami banyak hal, tetapi saat satu ayat menyentuh hatimu, menghancurkan kesombonganmu, menghibur lukamu, dan memulihkan jiwamu. Jadi, teruslah bertumbuh dalam pemahaman, tetapi tetaplah lembut, rendah hati, dan lapar akan Tuhan. Karena ketika belajar Alkitab menjadi pertunjukan, kamu sudah berhenti berjumpa dengan pribadi yang menulisnya. Jangan pernah menukar devosi dengan kedalaman. Karena wahyu terdalam selalu akan membawa kamu kembali ke kaki Yesus. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Buatlah firman itu menjadi pribadi, dan beranilah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kamu tidak mempelajari Alkitab hanya untuk mengetahui apa yang tertulis. Kamu mempelajarinya supaya Tuhan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan jika kamu tidak pernah berani bertanya secara jujur, kamu tidak akan pernah menerima jawaban yang dalam. Banyak orang membaca Alkitab seperti teleskop. Mereka menggunakannya untuk melihat orang lain. Mereka berkata, ayat ini cocok sekali untuk si A, atau ini persis masalah dunia sekarang. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Sebelum Alkitab menjadi teleskop, Alkitab adalah cermin. Ia memantulkan keadaan hatimu. Ia membuka motif tersembunyi. Ia menghentikan alasan-alasanmu. Ia membentuk kembali identitasmu. Ibrani 4:12 mengatakan bahwa firman Tuhan hidup dan aktif dan sanggup menilai pikiran serta sikap hati. Itu berarti setiap kali kamu membuka Alkitab, sebenarnya Tuhan sedang membuka hidupmu. Jika yang kamu dapatkan dari pembacaanmu hanya perasaan hangat dan inspirasi umum, kemungkinan besar kamu sedang menghindari bagian yang seharusnya menegurmu. Karena perubahan tidak lahir dari kenyamanan, perubahan lahir dari teguran. Jadi, setiap kali kamu membaca firman, tanyakan hal-hal yang jujur dan dalam. Apa yang ayat ini nyatakan tentang Tuhan? Apa yang ayat ini bongkar tentang diriku? Dosa apa yang sedang ditegur tetapi aku abaikan? Apa yang Tuhan minta aku lakukan tetapi aku tidak mau melakukannya? Jangan hanya membaca ayat, biarkan ayat itu membaca dirimu. Belajarlah bukan hanya dengan mata, tetapi dengan jiwa. Biarkan firman menantang cara berpikirmu. Biarkan firman mengatur ulang prioritasmu. Biarkan firman menegur sebelum menghibur. Disitulah terobosan terjadi. Karena Alkitab tidak ditulis untuk membuatmu tetap sama. Alkitab ditulis untuk mematahkan belenggu dalam hidupmu. Tetapi ada satu kunci penting. Tuhan hanya akan bekerja sedalam kamu mengizinkannya. Jika kamu hanya mencari jawaban yang dangkal, kamu hanya akan mendapatkan hal-hal yang dangkal. Tetapi jika kamu datang dengan hati yang jujur, lapar, dan siap menghadapi kebenaran, kamu tidak hanya bertumbuh dalam pengetahuan, tetapi juga menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Catatlah, jangan hanya menandai. Mari kita berbicara secara praktis. Banyak dari kamu suka menyorot ayat, menggarisbawahi kata, atau melingkari bagian tertentu. Itu bagus sebagai permulaan, tetapi jika hanya itu yang kamu lakukan, kamu kehilangan bagian penting dari proses belajar. Berhentilah memperlakukan Alkitab seperti album kenangan. Mulailah memperlakukannya seperti jurnal pertempuran rohani.
Apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu bukan sekedar hal yang indah untuk dilihat. Itu adalah hal penting untuk diingat dan dijalani. Tuhan tidak hanya memberikan kata-kata yang menyenangkan. Dia memberikan strategi, peringatan, arahan, hikmat, dan identitas. Jadi jangan hanya menandai, tulislah. Tulislah apa yang kamu pelajari. Tulislah apa yang kamu rasakan. Tulislah apa yang Tuhan katakan kepadamu. Tulislah bagaimana firman itu menyentuh hidupmu. Karena mari kita jujur, kamu bisa menerima satu pewahyuan yang kuat hari ini, tetapi melupakannya 2 hari kemudian jika kamu tidak mencatatnya. Habakuk 2:2 berkata, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh." Mengapa? Karena ingatan manusia terbatas, tetapi catatanmu bisa menyimpan jejak tangan Tuhan dalam hidupmu. Mulailah membangun kebiasaan mencatat. Buat jurnal Alkitab. Bisa digital, bisa juga buku tulis biasa. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Beri judul setiap sesi, misalnya, Kesetiaan Tuhan di Masa Sulit, atau Teguran dari Yakobus pasal 3. Tulis ayat yang kamu pelajari, bahkan salin dengan tangan jika perlu. Itu akan memperlambatmu dan membuat firman lebih meresap. Tuliskan apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu, meskipun terasa tidak rapi atau bahkan tidak nyaman. Lalu tuliskan responmu, doa, pengakuan, atau keputusan. Dengan cara ini, kamu mulai membangun arsip pribadi tentang bagaimana Tuhan berbicara dalam hidupmu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menghadapi keraguan, ketika badai datang, ketika imanmu goyah, kamu bisa membuka kembali catatan itu. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan pernah berbicara, bagaimana Dia menenangkanmu, menegurmu, dan mengubah cara berpikirmu. Jangan menjadi pembaca pasif, jadilah murid yang aktif. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Hiduplah firman itu. Ketaatan adalah langkah terakhir dari pembelajaran. Mari kita jujur. Mempelajari Alkitab tidak berarti apa-apa tanpa ketaatan. Kamu bisa membaca, menandai, menulis, bahkan mengajarkannya. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, hidupmu tidak akan berubah. Kamu hanya akan memiliki pengetahuan tanpa transformasi. Yakobus 1:22 mengatakan dengan jelas, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja." Jika kamu belajar tetapi tidak taat, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ini adalah kebenaran yang keras. Banyak orang memiliki catatan tebal, tetapi hidup yang kosong. Mereka tahu firman, tetapi tidak berjalan dalam kuasa. Mereka tahu apa yang Tuhan katakan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setiap pewahyuan selalu membutuhkan respon. Jika firman berkata untuk mengampuni, maka mengampunilah. Jika firman berkata untuk bertobat, maka bertobatlah. Jika firman berkata untuk mengasihi musuh, berhentilah membenarkan kebencianmu. Tuhan tidak berbicara untuk mengesankanmu. Dia berbicara untuk mengubahmu. Dan disinilah kuasa mulai bekerja. Ketika kamu melakukan firman, kamu bergerak dari sekedar belajar menjadi peperangan rohani. Kamu mulai mengguncang kegelapan. Kamu mulai berjalan dalam tujuan hidupmu. Yesus berkata bahwa orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya adalah seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Jadi ukuran keberhasilan dalam mempelajari Alkitab bukanlah seberapa banyak yang kamu tulis, tetapi seberapa banyak yang kamu jalani. Apakah firman itu membuat hatimu lebih peka? Apakah itu mengubah cara kamu memperlakukan orang lain? Apakah itu cukup menegurmu sampai kamu mengubah kebiasaanmu? Jika tidak, mungkin kamu belum benar-benar mempelajarinya. Kamu hanya membacanya sekilas. Ketaatan adalah bukti bahwa firman itu telah masuk ke dalam hatimu. Jadi, jangan menunda. Ayat yang menegurmu hari ini, lakukanlah. Kebenaran yang menantangmu, terapkanlah. Janji yang kamu baca, percayalah. Karena firman Tuhan tidak dimaksudkan untuk tinggal di catatanmu. Firman itu harus hidup dalam kehidupanmu. Sekarang kita sampai pada bagian penutup yang paling penting. Mempelajari firman sampai firman itu mempelajari hidupmu.
Jika semua yang kamu tangkap dari perjalanan ini hanya sekadar baca Alkitab lebih sering, maka kamu masih belum mengerti intinya. Ini bukan hanya tentang membaca, ini tentang hubungan. Ini tentang jatuh cinta pada suara Tuhan, tentang mengenalnya, mendengarnya, dan menjadi semakin serupa dengannya. Kamu tidak mempelajari Alkitab hanya untuk memahaminya. Kamu mempelajari Alkitab supaya firman itu memahami dirimu, supaya ia membongkar apa yang palsu, menyembuhkan yang terluka, menghidupkan yang mati, dan menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Setiap halaman yang kamu buka adalah undangan, bukan kepada agama, tetapi kepada kebangkitan rohani, kepada perjumpaan yang nyata dengan Tuhan yang hidup, kepada momen di mana Tuhan berbicara ke dalam hidupmu yang paling jujur, paling rapuh, dan paling nyata. Jadi jangan hanya menjadi lebih pintar dalam mempelajari Alkitab, jadilah lebih hening di hadapan Tuhan. Jadilah lebih berani dalam iman. Jadilah lebih jujur terhadap dosamu. Jadilah lebih dekat dengan hatinya. Karena tujuan akhirnya bukanlah kamu menguasai Alkitab. Tujuannya adalah Alkitab menguasai hidupmu. Firman itu harus membentuk keputusanmu. Firman itu harus menuntun langkahmu. Firman itu harus membangun karaktermu. Firman itu harus membawa kamu semakin dekat kepada Tuhan. Jadi, jangan hanya membuka Alkitab, biarkan Alkitab membuka dirimu. Belajarlah sampai firman itu mulai menyala di dalam hatimu, sampai kebenaran itu menjadi nafas hidupmu, sampai hidupmu mulai mencerminkan apa yang kamu baca. Itulah kehidupan yang diubahkan, itulah iman yang hidup, itulah hubungan yang nyata dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kamu akan membaca Alkitab atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap diubahkan olehnya? Karena setiap kali Tuhan berbicara, selalu ada undangan untuk berubah. Selalu ada panggilan untuk melangkah lebih dalam. Selalu ada kesempatan untuk meninggalkan hidup lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Jangan keraskan hatimu. Jangan menunda. Jangan hanya mengagumi firman, tetapi hiduplah di dalamnya. Mulailah dari hari ini. Ambil waktu, walau singkat, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Datang bukan dengan kewajiban, tetapi dengan kerinduan. Buka firman bukan untuk sekedar membaca, tetapi untuk mendengar. Dan ketika Tuhan berbicara, dengarkan. Ketika Dia menegur, terimalah. Ketika Dia memanggil, jawablah. Karena disitulah hidupmu akan berubah. Ingat ini baik-baik. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca. Firman Tuhan adalah untuk dijalani. Dan ketika kamu hidup di dalam firman, kamu tidak hanya menjadi orang yang tahu kebenaran. Kamu menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran. Itulah yang membedakan antara orang yang hanya beragama dan orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Jadi, jangan berhenti di sini. Jangan hanya merasa tersentuh. Ambil langkah. Biarkan setiap hari menjadi kesempatan baru untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Biarkan setiap ayat menjadi benih yang ditanam dalam hidupmu. Dan biarkan Roh Kudus menumbuhkan perubahan yang nyata. Karena pada akhirnya, hidup yang diubahkan adalah bukti terbesar bahwa firman itu hidup. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa bukan kamu yang menguasai firman, tetapi firman itulah yang membentuk seluruh hidupmu. Itulah tujuan sejati dari mempelajari Alkitab. Mari kita masuk lebih dalam lagi, karena perjalanan ini belum selesai. Ada satu hal yang sering diabaikan oleh banyak orang ketika mempelajari firman Tuhan: konsistensi. Banyak orang memulai dengan semangat, tetapi berhenti di tengah jalan. Hari pertama mereka membaca dengan penuh api. Hari kedua mulai berkurang. Hari ketiga mereka sibuk. Hari keempat mereka lupa. Dan akhirnya Alkitab kembali menjadi buku yang tertutup. Dengarkan ini dengan jelas. Pertumbuhan rohani tidak terjadi karena momen yang sesekali. Pertumbuhan terjadi karena kedisiplinan yang terus-menerus. Kamu tidak bisa makan sekali lalu berharap kuat seumur hidup. Sama seperti itu,
Kamu tidak bisa membaca Alkitab sekali seminggu, lalu berharap imanmu kokoh ketika badai datang. Firman Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kebutuhan. Mazmur berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Itu berarti setiap hari kamu membutuhkan arah. Setiap hari kamu membutuhkan terang. Jadi, jangan menunggu waktu yang sempurna. Jangan menunggu suasana hati yang tepat. Disiplinlah membuka firman, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Karena seringkali, pertemuan yang paling mengubahkan terjadi bukan saat kamu merasa siap, tetapi saat kamu tetap datang meskipun lelah. Mulailah dengan sederhana. Tetapkan waktu, tetapkan tempat. Jadikan itu kebiasaan yang tidak bisa diganggu. Dan ketika kamu gagal satu hari, jangan menyerah. Kembali lagi keesokan harinya. Kesetiaan kecil setiap hari akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Belajar mendengar suara Tuhan melalui firman. Banyak orang berkata, "Saya ingin Tuhan berbicara kepada saya." Tetapi mereka menunggu suara yang keras, tanda yang spektakuler, atau pengalaman yang luar biasa. Padahal seringkali, Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Masalahnya adalah kita tidak terbiasa mendengar. Suara Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Seringkali, Dia berbicara melalui ayat yang sederhana, melalui kalimat yang tiba-tiba terasa hidup, melalui bagian yang seolah-olah langsung menembus hatimu. Itulah Roh Kudus bekerja. Ketika kamu membaca dan tiba-tiba satu ayat terasa berbeda, terasa lebih dalam, terasa seperti berbicara langsung kepadamu. Jangan abaikan itu. Berhenti sejenak, renungkan, tanyakan, "Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan melalui ini?" Karena Alkitab bukan hanya teks kuno. Ini adalah firman yang hidup. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang membuat firman itu berbicara dalam hidupmu hari ini. Semakin kamu melatih dirimu untuk peka, semakin kamu akan mengenali suaranya. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak hanya membaca Alkitab, kamu sedang berdialog dengan Tuhan. Akhirnya, kita sampai pada inti dari semuanya. Hidup yang sepenuhnya diubahkan oleh firman. Semua yang telah kita bahas, penyerahan, tujuan, konteks, kedalaman, kejujuran, pencatatan, ketaatan, konsistensi, dan kepekaan, semuanya mengarah pada satu hal, perubahan hidup. Karena tujuan akhir dari mempelajari Alkitab bukanlah pengetahuan. Tujuannya adalah transformasi. Tuhan tidak mencari orang yang hanya tahu banyak tentang firman. Dia mencari orang yang hidup di dalam firman. Orang yang ketika berbicara, perkataannya mencerminkan kebenaran. Orang yang ketika bertindak, hidupnya menunjukkan kasih. Orang yang ketika menghadapi kesulitan, tetap berdiri karena fondasinya kuat. Itulah hidup yang dibangun di atas firman. Dan perjalanan ini tidak terjadi dalam satu hari. Ini adalah proses. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari di mana kamu merasa kuat. Akan ada hari di mana kamu merasa lemah. Akan ada saat di mana firman terasa jelas, dan ada saat di mana terasa sunyi. Tetapi jika kamu tetap setia, tetap datang, tetap membuka firman, tetap mendengar, tetap taat, perlahan tapi pasti, hidupmu akan berubah. Dan suatu hari nanti, orang-orang tidak hanya melihat bahwa kamu membaca Alkitab, mereka akan melihat bahwa hidupmu adalah cerminan dari Alkitab itu sendiri. Itulah tujuan akhirnya. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menjadi pembaca firman, jadilah pelaku firman. Jadilah saksi hidup dari kebenaran Tuhan. Dan biarkan setiap halaman yang kamu baca membentuk siapa dirimu. Amin.